Hai sahabat Dhamma, bertemu lagi bersama dengan saya Samanera Wibekadaso. Beberapa hari yang lalu tim Taste of Truth telah mengupload sebuah foto di mana kami akan melaksanakan atau melakukan sesi tanya jawab Q&A. Dan di sini saya telah bersama dengan Antasilani Dhammanandini, narasumber kita. Sahabat Dhamma sekalian, beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan, beberapa di antaranya akan dijawab langsung oleh Antasilani Dhammanandini. Baik Antasilani Dhammanandini, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama, yang dimana datang dari Facebook Maja Putra Karniawan. Beliau bertanya, sebagai Antasilani, pastilah pernah mengalami atau menghadapi orang-orang yang over dalam berpendapat. Bagaimana cara Sila memotivasi mereka dan memotivasi diri sendiri? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mungkin yang dimaksud pendapat over di sini adalah sharing yang berlebihan, sharing yang tidak semestinya, begitu ya, Samanera. Selama ini yang saya alami saat mengadakan sharing bersama, sharing dhamma, sharing ilmu pengetahuan dan lain sebagainya itu, yang pertama yang saya lakukan adalah bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik kepada audiens, kepada mereka yang menjalankan atau yang melaksanakan sharing tersebut. Dengan bisa menjadi pendengar yang baik, di situ mereka bisa menyalurkan pendapatnya dan saya pun bisa memberikan solusi atau bisa memberikan pendapat dari apa yang mereka sharingkan. Yang kedua adalah belajar untuk mentoleransi pengetahuan apa yang telah mereka berikan. Dengan adanya materi yang ada, tentunya di situ kita juga ada time-nya, ada waktunya dalam hal berdiskusi, sehingga memberikan waktu kepada orang lain untuk menyampaikan apa pendapatnya, kemudian di situ kita membahas penyelesaiannya bersama. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana saya bisa memperoleh pengetahuan, pengalaman dari apa yang telah di-sharingkan tersebut, yang telah didiskusikan tersebut. Dengan demikian kita akan bisa menambah pengetahuan yang ada. Nah, jadi itu yang sangat penting. Itu bagi saya itu penting sekali karena bagaimana kita memahami orang lain daripada kita harus membalas apa yang telah dinyatakan oleh banyak orang, mungkin itu bersifat positif ataupun bahkan bersifat yang negatif. Bagaimana kita bisa melihat sebagai sebuah pelajaran. Oke, Antasilani Dhammanandini, itu tadi tentang pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua, yaitu datang dari Silviana Wagyu Facebook. Di mana di sini Silviana Wagyu ini memberikan dua pertanyaan. Oke, kita masuk yang pertanyaan yang pertama dulu ya, Sila. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan rendahnya motivasi Antasilani untuk melanjutkan ke jenjang Antasilani tetap bahkan bikuni? Pertanyaan yang sangat bagus juga ya. Di sini memang untuk menjadi pabacita Antasilani, Samanera juga mungkin atau para biku, di situ terdapat peraturan-peraturan yang ada. Masing-masing peraturan memang berbeda, tapi sekalipun berbeda, tetap masih ada peraturannya. Saya rasa jika tidak ada niat di dalam batinnya sendiri, di dalam dirinya sendiri, itu tidak akan mudah, tidak akan gampang untuk menjadi seorang pabacita, baik itu Antasilani, Samanera ataupun biku. Kemudian yang kedua adalah faktor dari orang tua. Jika orang tua mendukung dalam hal pelatihan moralitas, menjalankan moralitas dengan baik, dia akan mengkondisikan seseorang itu bisa berlatih sebagai pabacita. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan sekitar. Kondisi lingkungan sekitar. Jika kondisi lingkungan sekitar bisa mendukung untuk berlatih, hal itu bisa dilakukan. Ya benar sih Sila. Dengan tiga hal itu bisa mengkondisikan seorang pabacita untuk terus menjadi seorang pabacita. Betul. Dan dengan tiga hal itu pula seorang pabacita bisa terkondisikan untuk tidak melaksanakan atau tidak melanjutkan pengabdiannya. Betul sekali. Nah, kita langsung saja ke masih pertanyaan dari Silviana Wagyu, namun pertanyaannya yang kedua, yang dimana beliau bertanya, bagaimana pendapat Antasilani tentang
dana berupa materi dari umat awam teruntuk sila. Bukankah seorang pertapa laki-laki maupun wanita wajib meninggalkan semuanya? Mengenai materi, memang kita hidup tidak bisa terlepas dari materi. Segala sesuatu itu perlu materi. Kita sebagai Babajita, khususnya untuk biku Samanera, di moralitas yang ke-10 itu memang tidak ada yang namanya membawa Emas ataupun perak. Ya. Untuk kata Silani dalam menjalankan 8 moralitas, di situ untuk membawa uang, emas, perak itu memang tidak ada, sehingga masih diperbolehkan atas Silani membawa uang. Namun untuk membawa uang di sini kita sebagai Atasilani juga memiliki pengendalian diri. Bukan berarti kita sekalipun boleh membawa materi, tapi kita gunakan untuk bisnis, bukan. Namun sekalipun kita boleh membawa materi, kita pergunakan untuk perkembangan Buddha Sasana, perkembangan Dharma itu. Agar apa? Agar Dharma itu selalu lestari. Termasuk perkembangan dari dalam diri juga. Betul, termasuk perkembangan di dalam diri. Lalu apakah bisa Atasilani berdana kepada orang lain? Diperbolehkan, tidak ada larangan. Jadi seperti itu para sahabat Dhamma sekalian, bahwa Atasilani itu masih bisa membawa dan mempergunakan uang, akan tetapi yang perlu diperhatikan bukan membawa atau tidaknya, tapi bagaimana cara menggunakan. Nah sahabat Dhamma, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya, yang dimana pertanyaan ini datang dari Instagram Reneanamis. Nah, yang dimana beliau bertanya di sini, sebagai seorang perempuan yang memutuskan untuk hidup selibat, bagaimana secara konkret mengatasi dorongan kedagingan? Atau mungkin di sini kalau kita lihat dorongan kedagingan ini seperti dorongan jasmania, yang dimana dorongan kedagingan ini tidak hanya berupa nafsu seksual saja, tapi juga seperti keinginan kepemilikan dari barang-barang. Berlatih sebagai Babajita, meninggalkan hidup keduniawian, diikat oleh peraturan. Saat ada dorongan jasmania, bagaimana kita dapat mengkondisikan pikiran kita agar tidak fokus kepada dorongan jasmania tersebut, sehingga apabila dorongan jasmania itu muncul di dalam pikiran kita, kita mengingat kembali peraturan yang telah kita miliki, peraturan yang telah kita jalani, sehingga apabila muncul dorongan jasmania, kita dapat mewaspadai munculnya pikiran-pikiran tersebut. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut bisa jadi pagar pelindung. Ya, menjadi pagar pelindung agar kita tidak melakukan hal tersebut. Kemudian bagaimana untuk melakukan menahan diri terhadap kepemilikan dari barang-barang mewah. Ya, menahan diri ya. Nah, di sini kita bagaimana untuk belajar puas terhadap apa yang kita miliki. Selalu mewaspadai terhadap kondisi yang ada di luar. Dengan adanya kewaspadaan, kita tidak akan terhanyut oleh barang-barang kepemilikan, barang-barang yang mewah dan lain sebagainya. Sehingga di sini perlu mengingat kembali moralitas yang ada, perlu memunculkan kewaspadaan dan puas terhadap apa yang kita miliki. Ya, itu dia beberapa tips bagaimana cara kita untuk menahan dorongan-dorongan kedagingan ataupun dorongan-dorongan jasmani kita. Nah, para sahabat Dhamma, kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya, yaitu datang dari Rindi_Agus Sawintri dari Instagram. Beliau bertanya, apakah seorang Atasilani tetap menjalankan Atasila jika datang bulan? Pada saat datang bulan, seorang Atasilani boleh saja menjalankan latihan 8 sila. Karena apa? Menjalankan latihan moralitas 8 sila untuk kemajuan batin, untuk mengkondisikan batin ini berkembang, sehingga di dalam ajaran Guru Agung Buddha tidak ada larangan seorang wanita apabila sedang datang bulan tidak atasila, begitu, tidak ada larangan, melainkan setiap hari secara kontinu bisa selalu berlatih moralitas itu dengan baik, bisa berlatih 8 sila tersebut dengan
dengan biasa saja. Walaupun memang dengan kondisi datang bulan mungkin emosi dari wanita itu kadang-kala memang kurang stabil ya, Sita. Iya, Tapi bukan betul. berarti dengan adanya datang bulan membuat seorang wanita itu dilarang untuk melaksanakan atasila ataupun kewiharaannya seperti itu. Ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir. Ini adalah pertanyaan terakhir yang akan kita tanyakan ke atasila Damanandi, Dari yaitu dari agnostik.isme. Ini beliau bertanya dari story Instagram kami, Days of Truth 20. Beliau bertanya, apakah umat Buddha boleh mengucapkan selamat hari raya ke umat yang beragama lain? berkeyakinan lain. Ya, berkeyakinan yang lain. Ya, tentu saja diperbolehkan, sangat diperbolehkan. Karena guru agung kita mengajarkan kita tentang toleransi. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar keyakinan yang lain. Dengan adanya toleransi maka akan muncullah kerukunan, kedamaian, kelestarian, keharmonisan itu sendiri. Maka sangat dianjurkan sekali apabila sahabat kita yang berkeyakinan lain sedang merayakan hari rayanya, kita wajib turut berbahagia dengan apa yang dirayakan oleh sahabat kita. Sehingga di sini dalam menjaga toleransi antar umat beragama, maka kita diwajibkan untuk mengucapkan selamat kepada sahabat kita yang berkeyakinan lain dengan tujuan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Nah, itu sangat baik sekali. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang datang ke baik Instagram ataupun Facebook Taste of Truth, yang dimana bisa memberikan banyak sekali pengetahuan yang baru kepada para sahabat-sahabat Dhamma yang ada di luar sana. Nah, demikian sahabat Dhamma sesi question and answer yang pertama dari Taste of Truth, dan kita mungkin akan kembali lagi di sesi yang selanjutnya dengan tentunya narasumber-narasumber yang tidak kalah menariknya. Maka akhir kata, semoga video kami bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, follow Instagram kami, dan juga like di video-video kami yang akan datang. Demikian, semoga video ini bermanfaat dan Namo Buddhaya. Sahabat Dhamma, kami di sini atas nama seluruh kru TOT yang bertugas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.